Pelanggaran yang dilakukan Habib Rizik, tanya Haikal. Kesalahan dia adalah terlalu dicintai rakyat Indonesia. Kok bisa-bisanya dia bertanya apa salah Rizik? Rizik jelas adalah musuh bangsa Indonesia. Pada pertemuan massa pertengahan Oktober lalu saja, Ketua Umum FPI sudah menyatakan bahwa Rizik akan pulang untuk memimpin revolusi. Seruan itu disambut dengan suara gegap gempita. Dan pada pertemuan itu juga FPI menuntut Jokowi mundur. Bahwa sekarang kata revolusi itu dipelintir menjadi revolusi akhlak, itu sih memang bisa-bisanya mereka saja. Mereka pikir setelah Rizik pulang, Indonesia bisa bersyariah, hidup lebih baik, nggak makan nasi bungkus lagi dan seterusnya. Mereka pikir seperti itu. Tapi sejatinya ternyata sama saja. Mereka bangun pagi, ya presidennya tetap Jokowi. Memang ada seruan revolusi akhlak, revolusi jihad, sampai revolusi berdarah, ancaman pembunuhan dan seterusnya. Tapi itu hanya omong kosong, hanya cerita di sosial media. Novel Pak Mukmin, dia mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab lebih tinggi dari presiden manapun karena dia adalah penuntun keselamatan. Tentu saja dalam konteks kalimat itu termasuk juga mengklaim bahwa Habib Rizik lebih tinggi dari Presiden Jokowi di Indonesia ini. Nah, saya tidak paham apa maksudnya novel Pak Mukmin ini menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab lebih tinggi dari Presiden Jokowi. Jelas lebih tinggi derajatnya karena beliau memegang jabatan tertinggi di pemerintahan Republik Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi dari presiden dalam konteks eksekutif. Ya kan, nggak bisa dibantah ini. Nah, sementara Pak Habib Rizik tahu sendirilah jawabannya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Setelah 7 tahun, Rizik Syihab baru sadar dia itu salah sasaran. Coba kita menengok ke belakang sebentar. Siapa paling keras, kejam dan brutal berkomentar atas isu perceraian Ahok? Ya, ingat tidak kalimat-kalimat seperti apa yang sering mereka tuliskan di media sosialnya? Mereka menuliskan setelah 7 tahun baru sadar kalau dikacangin ya sama Veronica. Kira-kira kalimat seperti itu yang sering saya temukan. Kalau saya di dunia maya, waktu itu saya masih sangat aktif di dunia maya, menjadi admin beberapa grup pendukung Ahok dan juga Jokowi. Memang mau dilawan kok kayaknya konyol, ya tidak dilawan kok kayaknya keterlaluan. Tapi namanya debat, sama kadal gurun ya istilahnya pemenang jadi abu, kalah jadi arang, sama-sama tidak menguntungkan. Yang ada emosi kita itu terkurasi. Ya jadi yang saya biarkan saja, anggap sajalah kalimat-kalimat itu sampahnya media sosial. Setiap malam saya satu persatu bersihkan komentar-komentar sampah yang masuk di grup-grup Facebook yang saya gawangi bersama teman-teman. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau hari ini periode 7 tahun itu sedang menembak balik dosa. Begini ceritanya yang namanya FPI. Dari sejak Jokowi mulai menjadi gubernur Jakarta, mereka itu sudah was-was tapi tak melakukan pergerakan apapun di masa Jokowi. Masih menjabat gubernur Jakarta, Rizik itu sudah bisa meraba bahwa orang yang kurus yang wajahnya akan menjadi batu sandungan terbesar jika dia terus bertengkar di ibu kota. Untungnya tahun pertama Jokowi menjabat, Jokowi masih menggerakkan waktu 1 tahun itu untuk pengenalannya. Dari baru tahun kedua, beberapa gebrakan Jokowi lakukan akan bekerja berdasarkan transparansi dan juga keterbukaan kepada publik, sehingga memudahkan publik untuk memantau setiap anggaran yang masuk maupun keluar, dan berkomitmen untuk tidak korupsi, serta akan menghapus pungli. Mulai dari yang terkecil adalah 2 di antara gebrakan Jokowi sebagai gubernur Jakarta, apalagi menjadi wakil gubernur, juga dikenal sebagai orang yang tak bisa dibeli dan membeli harga diri. Bahkan suram sudah FPI di Jakarta masuk tahun 2014. Jokowi dicalonkan menjadi Presiden Indonesia. FPI yang biasanya jadi tukang sapu-sapu kegiatan maksiat naik menjadi jasa penabur huru-hara politik. Tahun 2014 adalah kali pertama FPI
untuk alasan politik dengan polisi dan melempari gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan sejak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, Rizik Syihab itu muncul yang terdepan dan juga menentang dirinya, ibarat sebuah keranjang. Rizik Syihab itu seperti menerima sebuah pesanan pihak manapun. Selama yang menjabat menjadi target atau sasaran itu adalah Presiden Indonesia, orang berpikir bahwa Rizik itu hanyalah boneka dari bohir-bohir penyewa jasa. Tapi terlepas dari anggapan itu, Rizik Syihab sendiri akhirnya memperlakukan pesanan orang terlalu bebas, sehingga kita tak bisa lagi membedakan siapa sebenarnya yang sedang bermasalah, para bohir dengan Jokowi atau Rizik Syihab dengan Jokowi. Setelah 7 tahun, Rizik Syihab baru sadar dia itu salah sasaran. Coba kita menengok ke belakang sebentar. Siapa paling keras, kejam, dan brutal berkomentar atas isu perceraian Ahok? Ya, ingat tidak kalimat-kalimat seperti apa yang sering mereka tuliskan di media sosialnya? Mereka menuliskan setelah 7 tahun baru sadar kalau dikacangin ya sama Veronica. Kira-kira kalimat seperti itu yang sering saya temukan. Kalau saya di dunia maya, waktu itu saya masih sangat aktif di dunia maya, menjadi admin beberapa grup pendukung Ahok dan juga Jokowi. Memang mau dilawan kok kayaknya konyol, ya tidak dilawan kok kayaknya keterlaluan. Tapi namanya debat, sama kadal gurun ya istilahnya pemenang jadi abu, kalah jadi arang, sama-sama tidak menguntungkan. Yang ada emosi kita itu terkurasi. Ya jadi yang saya biarkan saja, anggap sajalah kalimat-kalimat itu sampahnya media sosial. Setiap malam saya satu persatu bersihkan komentar-komentar sampah yang masuk di grup-grup Facebook yang saya gawangi bersama teman-teman, tapi siapa yang bisa menyangka kalau hari ini periode 7 tahun itu sedang menembak balik dosa. Begini ceritanya yang namanya FPI, dari sejak Jokowi mulai menjadi Gubernur Jakarta, mereka itu sudah was-was tapi tak melakukan pergerakan apapun di masa Jokowi. Masih menjabat Gubernur Jakarta, Rizik itu sudah bisa meraba bahwa orang yang kurus yang wajahnya akan menjadi batu sandungan terbesar jika dia terus bertengkar di ibu kota. Untungnya tahun pertama Jokowi menjabat, Jokowi masih menggerakkan waktu 1 tahun itu untuk pengenalannya. Dari baru tahun kedua, beberapa gebrakan Jokowi lakukan akan bekerja berdasarkan transparansi dan juga keterbukaan kepada publik, sehingga memudahkan publik untuk memantau setiap anggaran yang masuk maupun keluar, dan berkomitmen untuk tidak korupsi, serta akan menghapus pungli. Mulai dari yang terkecil adalah 2 di antara gebrakan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta, apalagi menjadi wakil gubernur, juga dikenal sebagai orang yang tak bisa